belum forecast. Ini 6 ya, kalau ini 6. Terus berikutnya data waktu proses untuk tiap produk. Nah, ini itu ada di OPC kalian yang kalian buat di praktikum SPP. Ini total waktu prosesnya. Untuk yang 2 produknya, kalian bisa asumsi kalau kalian udah tahu produk utama kalian waktu prosesnya berapa menit. Kayak gitu. Kemudian kita langsung buat MPS-nya. Nah, data hasil forecast tadi ini bakal jadi MPS kalian, Master Production Schedule kalian. Ini yang akan jadi MPS-nya. Jadi setiap bulan Oktober produksi 166 sampai bulan Maret produksi 173 produk. Kemudian dari hasil forecast ini kita lakukan disagregasi dengan conversion. Yang pertama itu yang pertama itu waktu proses tadi kita tulis ulang produknya ini baseball, polisi, Benny. Kemudian untuk bulan April kita hitung kumpulan data, maksudnya ini bulan Oktober 166 dikali dengan conversionnya. Begitu juga dengan bulan Mei. Sorry, bukan forecast, tapi ini yang periode topi baseball di periode April 2020 dikali dengan conversionnya. Topi baseball di bulan Mei tahun 2020 dikali dengan conversionnya. Untuk conversionnya ini ngitungnya bagaimana? Waktu proses dibagi waktu proses terbesar. Waktu proses dibagi waktu proses terbesar. Begitu juga dengan ini. Sehingga waktu proses terbesar ini satu nilai conversion. Setelah hitung ini, baru kalian persentasein tiap produk, total presentasi itu total topi baseball dibagi total keseluruhannya. Kemudian sampai produk topi Benny. Kemudian kita hitung disagregasinya dengan cara bulan Oktober dikali dengan persentasenya topi Benny, topi baseball. Itu juga dengan bulan November keseluruhannya dibagi dengan persentase topi baseball. Sampai topi Benny ini keseluruhan dikali persentasenya. Itu untuk MPS dan disagregasi MPS-nya dengan conversion waktu proses. Kemudian setelah kita tahu nih jadwal kita harus memproduksi bulan ini segini, bulan ini segini, bulan ini segini, maka kita harus uji coba, harus validasi apakah waktu kita untuk memproduksi seluruh produk ini cukup nggak sama waktu kerja yang tersedia di perusahaan. Nah, ini cara uji coba atau validasinya ini pakai 3 metode. 3 metode ini tujuannya sama, hanya berbeda cara perhitungannya. Pertama CPOF, bola, dan RPA. Nah, untuk CPOF, data yang kita butuhin itu tenaga kerja tersedia yang yang kalian dapat dari strategi terbaik yang kemarin kalian pilih. Strategi terbaiknya kemarin berdasarkan biaya produksi paling murah. Ini tenaga kerjanya dimasukin ke sini.
Terus misalnya di tempat kalian ada shift Kak. Nah ini kalau biasanya kan satu shift itu 8 jam kerja tuh. Terus makin malam itu jam kerjanya berkurang gitu. Ini 8 jam kerja per shift sehingga dia waktu operasinya untuk pabrik ini 24 jam sehari, 8 kali 3, ya 24. Sehingga kalau di konversiin menjadi 14.440 menit per hari. Nah, ini asumsinya di tiap bulan itu dilakukan maintenance selama 4 hari. Satu hari 30 bulan dan hari kerjanya 26 hari. Sehingga total menit per bulannya 37.440. Oh, sehingga untuk menghitung total menit yang tersedia itu jumlah tenaga kerja dikali jumlah menit per bulan. Ini nanti bakal jadi waktu kerja yang tersedia di perusahaan tersebut. Kemudian kita hitung CPOF-nya dari awal. Caranya kita list stasiun kerja apa aja yang ada di OPC. Ini dari stasiun Meja Pola sampai stasiun Infeksi. Nah, kemudian kita kita semacam list juga deh, list waktu yang dibutuhin di stasiun kerja untuk produk tersebut. Kalau ini satuannya menit, stasiun Meja Pola si topi baseball ini butuh waktu 5 menit. Sedangkan topi polisi 6 menit dan topi Benny 4 menit. Sehingga total stasiun Meja Pola untuk ketiga produk ini 15 menit. Kayak gitu. Ini waktu proses per satu produk ya, teman-teman. Sehingga total untuk ketiga produk ini butuh waktu 140 menit. Dan kita pakainya rata-rata, dirata-ratain satu item produk butuh waktu 46,6 menit. Kayak gitu. Kemudian kita perhitung proporsi dan waktu per mesinnya. Ini waktu kerja yang tadi, waktu proses maksudnya. Proses yang tadi, kemudian ini totalnya, kemudian kita proporsiin total waktu proses setiap stasiun dibagi total waktu proses keseluruhan sampai sini kayak gitu. Setelah itu kita hitung waktu proses tiap stasiun di tiap bulannya. Caranya waktu item produk tadi dikali dengan proporsi dikali dengan MPSD 13. MPSD 13 itu dikali dengan ini MPS kalian di bulan itu. Di bulan Oktober. Kemudian begitu juga di misalnya di bulan Maret 2021 proporsi dikali dengan waktu setiap satu item produk dikali dengan MPS kalian di bulan Maret kayak gitu. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk tiap bulan sekian. Ini satuannya menit. Bulan
Wah, di bulan Oktober kita butuh waktu 7.746 menit. Sedangkan kita punya waktu 149.000 nih. Nah, kayak gitu. Artinya atau enggak kita buat grafik, kita lihat dari grafiknya kayak gini. Nah, ini grafiknya. Jadi yang orange ini waktu yang dibutuhkan dan abu-abu ini waktu yang tersedia. Nah, kalau dari grafik ini kan ketahuan nih kalau perusahaan ini banyak nganggurnya karena orange-nya abu-abunya sangat jauh nih di atas. Nah, bagaimana kalau misalnya waktu yang dibutuhkannya itu lebih besar dari waktu yang tersedia? Nah, ini biasanya dari keputusan perusahaan, teman-teman bisa melakukan lembur atau enggak subkontrak dari perusahaan lain. Kayak gitu. Itu misalnya kalau waktu yang dibutuhkan lebih besar dari waktu kerja yang tersedia. Untuk berikutnya bola dan RPA sama kamera. Mir Ya, dari Mira apa dari sini aja? boleh kalau dari sini aja, Cok. Ya, oke. Gimana ya? Remote, pakai remote atau enggak ya? Lemot kalau remote dia. Ini udah remote ya, Cok? Belum. Dari Mira aja deh biar itu. Enggak, nih udah di Oh, udah. request. Oke. Udah ya. Lemot ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi untuk metode selanjutnya itu bola Bill of Labor Approach. Ini sama metodenya itu dia termasuk dalam metode LCCP MPS. Jadi kalau bola ini Bill of Labor Approach dia pendekatan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. Di sini kan case-nya ada stasiun kerja. Nah, pengumpulan datanya ini pengumpulan data waktu proses yang udah teman-teman dapat di OPC, work center, stasiun, di setiap Kalau Mir, stasiun. Halo? mana Mir? Halo? Nggak masuk suaranya. Apa? Oh, kenapa? Gimana ya? Kenapa Mir? Mana sih? Udah ke remote belum? Halo, Cop? Apa? Halo? Masuk Halo, nggak Copian? suaranya? Halo, Assalamualaikum, Cop. Suara Kamira Kedengaran, masuk tuh, Mira. lancar. Suaranya nggak kedengaran? Kedengaran, Kak. Masuk. Kedengaran. Oh, masuk. Ya udah. Ya udah, ini gimana ya? Remote lagi ya. Halo, kedengaran ya? Ya. Oke, jadi dari ulang ya. Jadi Bill of Labor Approach ini adalah pendekatan teknik dari RCCP MPS. Nah, waktu pengumpulan data yang dibutuhkan di bola ini sama dari teknik CPOF, yaitu ada stasiun kerja dari OPC di SPP yang teman-teman buat gitu. Kemudian dari hasil pengumpulan data waktu proses di setiap work center, kita hitung waktu proses menitnya dari stasiun meja pola. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah waktu proses topi baseball dikali dengan D4. Tunggu, oh sorry, ada di atasnya ya. Oh, sorry, jadi ini maaf nggak kelihatan ada di atas.
Jadi, pertama, dari MPS demand forecast yang ada di pengumpulan data teman-teman ini di-input juga di dalam bolanya, bill of labor approach-nya. Kemudian, family produk yang ada di pengumpulan data juga dari MPS-nya di-input ke sini. Nah, rumus dari, cara mencari waktu prosesnya itu bagaimana, yaitu rumusnya dari waktu proses topi baseball dikali dengan, demand si topi baseball-nya, kemudian ditambah, eee waktu proses di stasiun meja pola di topi polisi dikali dengan demand topi polisinya, ditambah, waktu proses produk Beni di stasiun meja pola dikali dengan demand forecast, produk Beninya, gitu. Untuk yang bulan November dan bulan-bulan selanjutnya rumusnya juga sama, jadi nanti dia dikalikannya dengan MPS yang di bulan November, Desember, Januari, begitu ya. Kemudian, di setiap stasiun-stasiun kerjanya juga rumusnya juga sama. Kemudian kita total dari, keseluruhan di setiap bulannya. Dan kapasitas tersedianya yang sudah teman-teman hitung di CPOF-nya. Nah, kemudian setelah itu kita buatkan grafik, di mana dari grafik ini kita bisa melihat apakah kapasitas yang dibutuhkan itu dia lebih atau, kurang dari kapasitas yang tersedia gitu. Kalau dari grafik ini berarti analisanya kapasitas yang dibutuhkannya masih di bawah kapasitas yang tersedia. Artinya, MPS teman-teman yang udah teman-teman cari atau teman-teman hitung itu sudah valid. Nah, kalau di PPT Bu Widya gitu ya, kalau misalkan Sorry Miss, kapasitas. aku aja Widya dulu. Oh, ya. Bentar ya. Dah. Kemudian bagaimana misalkan jika kapasitas yang dibutuhkannya itu melebihi, misal di bulan Desember nih ternyata kapasitas yang dibutuhkan di bulan Desember itu lebih besar gitu, yaitu MPS-nya harus direvisi atau kita hitung kembali atau benar kata yang Sofyan bilang kalau misalkan di suatu perusahaan itu harus subkontrak atau lembur begitu. Jadi ini sebenarnya teknik untuk validasi begitu ya. Kemudian lanjut ke RPA. Di RPA ini, ini hasil disagregasi MPS-nya teman-teman taruh lagi di sini. Kemudian kita hitung, jadi kalau RPA ini resource profile approach, jadi maksudnya adalah di suatu perusahaan tuh kalau misalkan kita membuat produk nih, ternyata ada komponen bahan baku yang inventorinya lebih tinggi biayanya. Nah itu sebaiknya dilakukan proses produksinya itu pada due date-nya agar kita dapat meminimalisir biaya inventory dan lead time. Jadi ini filosofi RPA-nya itu dia kita melihat waktu lead time-nya begitu. Nah, jadi dari waktu proses teman-teman yang udah didapat dari OPC, kita buatkan nih di setiap masing-masing produknya. Contoh seperti ini, di produk topi baseball, nah kita tentukan nih 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, dan due date gitu ya. Stasiun meja pola untuk topi baseball itu 1 bulan sebelumnya sudah diproduksi begitu dengan waktu 5 menit. Selanjutnya kita selanjutnya di 2 bulan sebelumnya yang harus diproduksi gitu ya, di stasiun meja potong dengan waktu 2 menit. Kemudian di 2 bulan selanjutnya juga
ada stasiun meja pres yang harus memproduksi begitu selama 1 menit gitu. Kemudian di waktu due date proses produksi itu berjalan, itu ada stasiun meja bordir, stasiun meja jahit, meja rakit, dan packing sampai dengan inspeksi begitu. Jadi untuk RPA ini lebih ke teman-teman tentukan di 2 bulan sebelumnya itu work center mana yang harus dia produksi begitu. Di 1 bulan sebelumnya juga work center mana yang harus dia produksi, sampai dengan di work center yang dia harus due date di bulan itu atau di hari itu dikerjakan begitu. Untuk produk B dan produk C juga sama. Di 2 bulan sebelumnya teman-teman tentukan, 1 bulan sebelumnya dan due date-nya. Gitu ya, di produk C juga sama. Kemudian setelah sudah menentukan nih mana stasiun kerja yang 2 bulan atau 1 bulan dan due date yang sudah ditentukan produksinya, kita hitung RPA-nya dari masing-masing work center. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah stasiun meja pola di bulan Oktober 2020 adalah M5 sebentar. M5 itu kita ke atas sebentar. M5. M5 yaitu MPS topi baseball di Oktober 2020 demand-nya dikali dengan K15 dikali dengan due date. Kan ini kan kita di stasiun meja pola ya. Stasiun meja pola dikali dengan due date-nya ditambah dengan N5. N5 itu di bulan November topi baseball dikali dengan J15 1 bulan sebelumnya ditambah dengan O5. O5 itu di bulan Desember, demand di bulan Desember dikali dengan di 2 bulan sebelumnya. Ditambah dengan N6 sebentar. Ini apa ya? N6. Oh iya, di bulan November topi polisi dikali dengan P15 Waktunya. P15 waktunya di 1 bulan sebelumnya. Ini rumusnya ada di teman-teman bisa cari di modul atau di mana gitu ya. Kemudian ditambah dikali dengan P15 tadi waktu di 1 bulan sebelumnya ditambah dengan O6 itu topi polisi di bulan Desember demand-nya dikali dengan waktu stasiun meja pola di 2 bulan sebelumnya. Ditambah M7 itu Beni, si produk Beni dikali dengan W15 dikali dengan waktu due date ditambah dengan N7 itu topi Beni di bulan November demand-nya dikali dengan V15 1 bulan sebelumnya ditambah dengan demand produk Beni di bulan Desember dikali dengan waktu stasiun meja pola di 2 bulan sebelumnya. Begitu. Kemudian setelah teman-teman udah mendapatkan hasil dari perhitungan RPA-nya, kemudian untuk stasiun meja potong dan setiap work center juga sama seperti yang sudah dijelaskan di awal stasiun meja pola. Kemudian kita hitung totalnya, di bulan Oktober 2020 ini di setiap work center gitu. Nah, kemudian setelah sudah mendapatkan total waktu yang dibutuhkan dengan kapasitas tersedia, untuk dapat kita bisa menganalisa apakah dia melebihi kapasitas tersedia atau di bawah kapasitas gitu, kita buat grafik gitu. Jadi dari sini analisanya bahwa
kapasitas yang dibutuhkan itu masih di bawah kapasitas tersedia. Jadi artinya perhitungan yang sudah dilakukan dari teknik RPA ini adalah sudah valid gitu. Jadi dianalisa di paper dari ketiga metode yang udah teman-teman cari. Begitu. Untuk RPA sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, mau tanya dong, Kak. Ya. Itu misal di bulan Februari 2021 di stasiun Meja Pola, itu MPS yang dipakai tetap Oktober, November, Desember apa gimana, Kak? Di stasiun Meja Pola, kenapa tadi? Maaf. Bulan Februari, Kak. Bulan Februari. Oh, yang ini ya, yang 3 bulan selanjutnya ya? Iya, itu gimana, Kak? Pakai yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar. Ini kayak rumusnya ini 3 bulan sebelumnya ya, Sofian ya? Di bawahnya coba Mir lihat Mir. Oh, Dari ini udah selesai belum kontrolnya? belum. Ini yang ini Mel. Iya, Bang. Yang Februari Oh. Meja Pola. Sorry. Misalnya nih di bulan Februari. Nah, Mir. Dulu Mir. Sorry. Ya. Misalnya di bulan Februari. Nah, kita nganggapnya bulan Februari ini due date nolnya siapa? Mel. Due date nolnya ini bulan Februari. Maka untuk 1 bulan sebelumnya kita pakai bulan apa? Januari. 2 bulan sebelumnya kita pakai Desember. Pakai apa namanya ini? Disagregasinya Desember. Kayak gitu, Mel. Kalau untuk Februari. Coba deh, Cop. Diklik aja, Cop. Rumusnya, Cop. Loh, kok ini 1, 2? Bentar. Kok pakainya 1, 2? Loh, kok Februari, Maret. ini kayaknya gini, Gimana Mel? tuh? Kan kita kan pakainya 5 bulan nih, Cop. Ya berarti sampai Februari aja gitu ya. Berarti pakainya enggak, kalau Februari kita pakai Februari, kita nganggapnya si Februari ini nolnya. Iya. Kayak gitu, Mel. Intinya. Kalau Maret berarti cuma Maret aja, Bang? Apa gimana? Iya, Maret aja. Kayak gitu. Ini berarti perhitungannya. Berarti pakai kalau ini nganggapnya kayak gimana nih? Bentar. Oh, pakai kalau Maret berarti pakai perhitungan Maret semua dia. Maret semua ya. Bentar, kita lihat Januari. Pakai Januari 1 bulan juga berikutnya. dari Januari. 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya. Oktober. Bentar ya. Oh. Oktober, November, Desember. Jadi dia nganggapnya bentar ya. 3 bulan untuk ke depan gitu, Cop. Bentar dulu. Oh, dia ini ke depannya ya. Iya, Mel. Jadi kayak gitu aja deh. Sorry. Gimana sih tadi? Jadi untuk Februari kita nganggapnya yang Februari ini 2. Sorry. Jadi untuk bulan Maretnya ini pakai waktu yang 1. Nah, yang 0 ini mungkin pakai Maret lagi ya dia ya? Kan due date. Iya, pakai Maret lagi ya. Hitungannya gimana? Maret itu V15W. Iya, oke. R, iya pakai Maret lagi, Mel. Oh, ini pakai 0 ya. Asumsinya 0. Mungkin gini, Cop, kalau nanti dia teman-teman kan 5 bulan tuh.
Berarti nanti tetap 3 bulan yang ke depan, Gitu. Oktober, November, Desember. Terus pas yang Januari, Februarinya gimana gitu, Cop? Oh, 0, Mel. Halo, Mel. Nih, Iya Bang, 0. iya, Bang. Asumsinya 0 di bulan berikutnya. Oke deh Bang, makasih Bang. Nih, bulan Februari 0-nya 3 nih. Yang ini yang apa namanya due date 0-nya dikali 0 jumlah apanya? Jumlah produknya. Karena kita belum tahu nih jumlah produk di bulan Maret, April berapa. Nah, di bulan Maret nah ini 0-nya untuk bulan April sama Mei di rumusnya. Kayak gitu, Mel. Sorry, berarti tadi ini untuk Januari untuk 3 bulan ke depan, bukan 3 bulan ke belakang. Oke deh, makasih ya Bang, Kak. Yuk, sama-sama. Ya, sama-sama. Ada yang nanya lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Udah cukup kayaknya, Cop. tadi enggak absen lagi deh. Bentar, stop share. Tadi siapa yang belum ada? Putra ada? Putra nggak ada? Ada, Bang. Oh, ada. Padil? Ada. Farhan? Ada. Ada. Mak? Nggak ada, Cop. Siapa lagi tadi? Safira? Safira nggak ada? Nggak ada. Soalnya tadi ngechat dah. Hadir, hadir. Hadir. Iya, soalnya tadi ngechat di Zoom. Iya Bang. Terus udah ya. Oke, teman-teman, ini sorry ada Bang Guru, dia baru tahu kalau ada praktikum. Mungkin teman-teman ada yang mau ajak gabung Bang Guru ke kelompoknya? Ada nggak? Kalau enggak nanti biar dari aspek yang nentuin. Masih ada nggak Guru? Ada. Gurunya ada nggak nih? Ada. Dia baru tahu, Mir. Oh, baru tahu. Ini kan yang pertemuan pertama kan apa namanya? Briefing. Kelas. Nah, kalau briefing emang gua absenin semuanya. Oh. Nah, ini Iya. siapa? Tengku? Ada yang mau ngajak Bang Guru masuk ke kelompoknya? Oke, kalau nggak ada kita apa namanya? Kita acak aja gimana teman-teman, mau nggak? Ya Bang, terserah Abang aja. Terserah, beneran nih. Acak aja, Cop, pakai yang kemarin tuh apa? Nggak pakai ini Namanya? aja, Mir. Oh, pakai itu. Apa namanya? Between. Sorry. Gimana ya cara pakai lupa? Between. Bottomnya kelompok 1 sampai 10 ya teman-teman. Gimana teman-teman? Oke, bismillah. Guru ini masuk ke kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Halo? Saya Bang. Titip guru ya, Din ya. Oke Bang. Oke, Gur. Masih Guru. Iya. Ke kelompok Sama gue. Dinda ya, Gur. Iya. Dinda siapa aja, Din, kelompoknya? Risa Matama Bang.
Minggu depan praktikum tiap hari Sabtu, Selasanya bimbingan Gor. Oke, ada pertanyaan lagi? Bang, saya mau nanya deh, Kenapa? yang tadi di tabel yang due date-nya itu asumsi atau gimana, Bang? Bentar. Yang mana? Yang ini? Iya. Ya, kalian bisa nge-create atau asumsi. Jadi tiap tiap produk ini alur prosesnya kayak gimana? Bisa juga dari OPC. Kalau OPC biasanya sehari ya, nggak mungkin kelar bulanan. Asumsi aja nggak Iya, apa-apa, Penny. asumsi Copian, create Asumsi aja nggak apa-apa. 1 bulan sebelumnya dia di mana gitu. Stasiun Iya. meja potong dia di 1 bulan atau di 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi si topi baseball ini di 2 bulan pertama di meja potong sama meja press. Terus 1 bulan berikutnya masuk ke meja pola. Baru pas di bulan itu dilakukan produksi di meja bordir sampai infeksi kayak gitu cara bacanya. Oke, Bang. Makasih. Iya, sama-sama Penny. Ada yang nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Jangan lupa bimbingan hari Selasa. Kurang